Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di video saya. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Dan di video ini saya akan membahas tentang teori stimulus respon, teori penghubungan dari Thorndike. Nah, simak terus videonya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang biografi singkat Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia Universitas. Teori pembelajarannya dikenal dengan teori koneksionisme. Teori ini lebih dominan di negeri tersebut pada abad ke-20 dan tidak seperti psikologi dahulu. Thorndike tertarik pada pendidikan terutama pada pembelajaran, transfer, perbedaan-perbedaan individu, dan intelijensi. Thorndike menerapkan sebuah pendekatan eksperimental ketika mengukur hasil-hasil yang dicapai oleh siswa. Kemudian pengaruhnya terhadap pendidikan ditandai dengan adanya penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Divisi Psikologi Pendidikan Asosiasi di Amerika kepada kontribusi-kontribusi besar terhadap psikologi pendidikan. Edward Lee Thorndike lahir pada tahun 1874. Thorndike mendapatkan gelar sarjananya dari Wesleyan University di Connecticut pada tahun 1895 dan master dari Harvard pada tahun 1897. Dia menerima beasiswa di Columbia dan mendapatkan gelar PhD-nya tahun 1898. Kemudian dia tinggal dan mengajar di Columbia sampai pensiun pada tahun 1940. Beliau menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence: An Experimental Study of Association Process in Animals. Buku ini yang merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike, yakni belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas teori stimulus respon dari Thorndike. Dalam tulisannya, mula-mula Thorndike berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu ialah asosiasi antara kesan panca indera atau sense impression dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu disebut connection atau bond atau koneksi. Hal itulah yang menjadi dasar kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan. Karena prinsipnya yang demikian itu, teori Thorndike disebut connection atau bond psychology. Thorndike mulai mempelajari dengan serangkaian eksperimen yang dilakukannya terhadap hewan. Hewan-hewan yang berada dalam situasi yang bermasalah mencoba untuk mencapai tujuannya. Misalnya, mendapatkan makanan dan sampai ke tempat yang dituju. Dari banyaknya respon yang mereka lakukan, mereka memilih satu, yaitu menjalankannya dan menerima akibatnya. Makin sering mereka membuat respon terhadap suatu stimulus, maka semakin kuat juga respon tersebut menjadi terkoneksi dengan stimulus tersebut. Ada beberapa tahapan proses perkembangan dalam teori Thorndike, yaitu yang pertama, pemikiran tahap pertama muncul pada periode sebelum tahun 1930. Dalam tahap ini, Thorndike menggagas beberapa ide penting yang berkaitan dengan hukum-hukum belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum sikap. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan atau law of readiness, menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah dibentuk manakala ada kesiapan dari individu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada tidaknya kesiapan. Yang kedua, yakni hukum latihan.
Hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon. Hubungan atau koneksi antara kondisi atau perangsang dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan atau law of use. Dan koneksi-koneksi itu akan menjadi lemah karena latihan tidak dilanjutkan atau dihentikan atau law of disuse. Yang ketiga yakni hukum efek atau law of effect. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Apabila respon yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat yang tidak mengenakan, maka respon tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulang lagi. Yang keempat yakni hukum sikap atau law of attitude, yaitu hubungan stimulus respon yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan, dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat dan melemah tergantung pada buah hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Pada pemikiran tahap kedua, seiring berjalannya waktu, seorang pemikir kadang mengalami evolusi ide. Ada beberapa revisi dalam gagasan yang pernah diungkapkannya, yaitu ia mencoba meralat dan merevisi beberapa hukum belajar yang pernah digagasnya. Inilah yang dimaksud pemikiran tahap kedua yang terjadi setelah tahun 1930. Hukum belajar yang direvisi oleh Thorndike antara lain hukum latihan dan hukum akibat. Jika pada sebelumnya hukum latihan mengatakan bahwa proses pengulangan akan memperkuat asosiasi, memperkuat hubungan stimulus dan respon, dan memperlancar proses belajar, maka dalam praktiknya tidaklah demikian. Pengulangan saja ternyata tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Sebaliknya, tanpa pengulangan pun hubungan stimulus dan respon belum tentu diperlemah. Artinya, ada juga kasus yang menyebutkan bahwa orang yang tidak latihan pun mampu menguasai materi pelajaran dengan baik tanpa latihan. Tetapi ada juga yang sudah latihan berulang-ulang tetap saja tak mampu menguasai materi pelajaran. Hukum akibat direvisi oleh Thorndike. Jika semula Thorndike mengatakan bahwa suatu respon atau proses belajar yang diikuti oleh kondisi yang menyenangkan akan cenderung menguatkan hasil belajar, dan sebaliknya, respon atau proses belajar diikuti dengan hal yang tidak menyenangkan akan memperlemah hasil belajar. Maka, kini direvisi oleh Thorndike menjadi bahwa yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sedangkan hukuman tidak berakibat apa-apa. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat tentang teori stimulus respon, teori penghubungan dari Thorndike. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.